Ingin tangan lebih stabil saat makan dan minum, Bapak Ibu? Ternyata ada kebiasaan kecil yang diam-diam bikin tremor makin terasa. Banyak lansia di Indonesia jadi kurang percaya diri pegang sendok atau gelas. Padahal dengan perubahan sederhana, hidup bisa jauh lebih nyaman. Hari ini kita bahas, hindari 5 kebiasaan yang bisa memperparah tangan gemetar pada lansia. Dan ingat ya, nomor 3 paling sering tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga Allah berikan kesehatan, ketenangan, dan kekuatan di setiap langkah. Semoga yang sedang mendampingi orang tua juga diberi sabar dan hati yang lapang. Karena merawat itu bukan hal mudah, tapi sangat mulia. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya kita peduli kesehatan lansia dengan cara yang hangat dan realistis. Di sini kita belajar pelan-pelan, tidak menggurui. Tujuannya satu, supaya Bapak Ibu tetap mandiri dan nyaman beraktivitas. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya singgah membeli ketan. Bapak Ibu sehat itu bahagia, keluarga pun ikut merasa tenang. Boleh tulis di komentar Bapak Ibu usianya berapa dan dari kota mana? Saya senang sekali menyapa Jember, Surabaya, Jakarta, sampai Makassar. Kalau video seperti ini bermanfaat, silahkan klik like agar makin banyak yang terbantu. Dan kalau ingin rutin belajar kesehatan lansia, boleh subscribe dan share ke keluarga. Tonton sampai akhir ya, karena ada tips makanan dan latihan yang praktis, khususnya untuk membantu tangan lebih tenang saat makan dan minum. Pertama, kita samakan dulu. Tangan gemetar itu bisa banyak penyebab. Bisa tremor biasa karena cemas atau lelah, bisa juga terkait kondisi syaraf seperti Parkinson. Jadi ini edukasi umum, bukan untuk mendiagnosis. Kalau tremor muncul makin sering, mengganggu aktivitas, atau disertai kaku dan gerak melambat, sebaiknya periksa. Sekarang kita masuk ke 5 kebiasaan yang sering memperparah tremor pada lansia. Saya bahas satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Kebiasaan pertama, terlalu sering minum kopi kental atau teh pekat. Di Indonesia ini sering jadi teman sarapan, padahal kafein bisa jadi pemicu tremor pada sebagian orang. Kafein itu zat stimulan yang mendorong otak dan tubuh jadi lebih waspada. Saat tubuh terlalu terstimulasi, otot bisa lebih mudah berkontraksi kecil-kecil dan berulang, sehingga gemetar terasa lebih kuat. Pada tremor, masalahnya bukan kemauan Bapak Ibu, tapi kontrol gerak dari otak ke otot yang jadi kurang halus. Alo dokter juga menyebut konsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh sebagai salah satu pemicu tremor. Kalau kebiasaan ini berlangsung lama, tremor yang awalnya sekedar bergetar bisa makin sering mengganggu aktivitas, terutama makan dan minum. Akibatnya Bapak Ibu jadi tegang setiap kali pegang gelas, dan tegang itu bisa memperkuat gemetar. Solusinya bukan harus stop total, tapi uji pemicu. Kurangi kafein 1-2 minggu dan lihat apakah tremor membaik. Mulai dari yang paling mudah, ganti kopi kental jadi lebih encer atau turunkan frekuensi minum. Keluarga pendamping bisa bantu dengan strategi halus, kecilkan porsi, majukan jam minum, dan siapkan alternatif hangat non-kafein. Kalau tremor jelas membaik saat kafein dikurangi, itu petunjuk penting yang patut dipertahankan. Kebiasaan kedua, kurang tidur atau jam tidur berantakan. Tremor itu bisa memburuk saat tubuh sedang stres emosi atau kelelahan fisik, dan kurang tidur sering membuat dua-duanya muncul. Saat kurang tidur, kontrol gerak halus dari otak ke otot jadi kurang rapi. Otot juga lebih mudah tegang, dan tegangan membuat tangan makin sulit stabil saat pegang sendok. Kalau dibiarkan, pola ini bikin siang hari cepat lelah, mudah panik, lalu tremor makin mudah terpicu. Akhirnya Bapak Ibu merasa, kok makin parah? Padahal pemicunya bisa dari kualitas istirahat. Mulai dari target yang masuk akal, jam tidur dan bangun dibuat mendekati sama setiap hari. Kalau sering terbangun, fokus ke memperbaiki rutinitas dulu, bukan memaksa langsung tidur panjang. Kurangi minum banyak menjelang tidur supaya tidak bolak-balik BAK. Dan kalau tidur siang, cukup 20-30 menit agar malam tidak makin sulit tidur. Kalau insomnia berat, mendengkur keras atau sering tersedak saat tidur, sebaiknya konsultasi. Kualitas tidur yang membaik sering membuat gejala harian,
termasuk tremor, lebih mudah dikendalikan. Nomor 3 ini paling sering tidak disadari. Saat tangan gemetar, kita malah menggenggam gelas atau sendok terlalu kencang. Niatnya biar tidak tumpah, tapi tubuh kita justru masuk mode melawan. Ketika menggenggam terlalu kuat, otot lengan dan tangan jadi tegang terus-menerus. Tegang membuat gerakan jadi patah-patah, dan tremor terasa lebih jelas karena kontraksi otot kecil jadi lebih tidak terkontrol. Alo dokter menjelaskan tremor bisa makin buruk saat stres emosi dan kelelahan fisik. Menggenggam kuat itu sering terjadi saat kita tegang, jadi bukan cuma masalah tangan, tapi juga kondisi siaga tubuh. Kalau kebiasaan ini diteruskan, tangan jadi cepat pegal, lalu makin sulit stabil. Bapak Ibu akhirnya mengurangi makan sendiri, padahal kemampuan itu penting untuk rasa percaya diri. Ganti strategi dari mengunci menjadi menopang. Topang siku di meja, dekatkan mangkuk ke mulut. Gerak yang lebih pendek biasanya lebih mudah dikontrol. Gunakan alat yang membuat genggaman tidak perlu keras. Gagang sendok lebih tebal, gelas bertutup. Ini bukan manja, ini adaptasi yang cerdas. Pakai alas anti-slip untuk piring supaya tidak bergerak. Semakin stabil lingkungan, semakin sedikit tugas yang harus ditanggung tangan. Keluarga jangan buru-buru menyuapi, lebih baik bantu menata posisi dan alatnya. Tujuannya, Bapak Ibu tetap makan sendiri, tapi dengan cara yang lebih aman. Kebiasaan keempat, makan tidak teratur. Pada lansia, jeda makan yang terlalu panjang bisa membuat tubuh lemas dan gemetar makin terasa. Alo dokter menyebut kadar gula darah rendah atau hipoglikemia sebagai salah satu pemicu tremor. Saat gula darah turun, tubuh menganggap itu darurat energi, sehingga muncul gejala seperti gemetar dan berdebar pada sebagian orang. Kalau sering terjadi, Bapak Ibu jadi masuk siklus, lapar, gemetar, sulit makan, makin lemas. Lama-lama berat badan turun atau nutrisi kurang, dan otot makin cepat lelah saat beraktivitas. Solusinya, buat pola makan lebih stabil, 3 makan utama dengan porsi wajar. Kalau porsi besar berat, tambah 1-2 camilan sehat supaya energi tidak jatuh. Camilan yang lebih aman, buah, yogurt, atau kacang secukupnya kalau cocok dengan kondisi Bapak Ibu. Dan yang penting, jangan menunggu tremor dulu baru makan. Kebiasaan kelima, kurang gerak dan terlalu lama di satu posisi. Banyak lansia takut bergerak karena merasa nanti gemetarnya tambah kelihatan. Padahal, tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang berkaitan dengan gangguan pengaturan gerak otot di otak. Kalau tubuh makin jarang dipakai, otot melemah, koordinasi menurun, dan aktivitas halus seperti menyuap jadi makin melelahkan. Dampak jangka panjangnya bukan cuma tremor terasa lebih mengganggu, tapi aktivitas harian jadi makin terbatas. Akhirnya, Bapak Ibu duduk makin lama, badan makin kaku, dan kualitas hidup menurun perlahan. Solusinya, gerak ringan tapi rutin, pemanasan tangan, latihan napas, jalan pelan di rumah, sesuai kemampuan. Kalau ada pusing, nyeri dada, atau hampir jatuh, hentikan dan konsultasikan. Sampai sini, coba Bapak Ibu cek, dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling sering terjadi. Tulis di komentar ya, supaya kita bisa saling menguatkan. Sekarang kita masuk ke tips makanan yang membantu kerja saraf dan otot. Ingat, makanan bukan obat ajaib, tapi bisa jadi teman baik tubuh. Pertama, fokus ke protein cukup. Protein membantu menjaga massa otot, dan otot yang lebih kuat lebih membantu stabilitas gerak. Sumbernya bisa ikan, telur, ayam, tempe, tahu. Untuk lansia, pilih tekstur yang mudah dikunyah dan tidak membuat tersedak. Kedua, omega 3 dari ikan seperti sarden atau ikan laut. Omega 3 sering dikaitkan dengan dukungan kesehatan otak dan saraf. Kalau tidak terbiasa ikan, bisa mulai dari porsi kecil tapi rutin. Masaknya juga jangan selalu digoreng, sesekali pepes atau kukus. Ketiga, magnesium dan kalium dari sayur dan buah. Zat ini membantu fungsi otot dan syaraf bekerja lebih halus. Contohnya pisang, alpukat, bayam, kacang-kacangan secukupnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya penyakit ginjal atau aturan diet tertentu, tetap ikuti anjuran dokter. Keempat, cukup cairan. Dehidrasi bikin tubuh cepat lelah dan otot mudah kram, yang bisa membuat gerak makin tidak nyaman. Minum pelan-pelan tapi sering, tidak harus banyak sekaligus. Dan kalau tremor mengganggu, pakai gelas bertutup dan sedotan supaya lebih aman.
Kelima, batasi pemicu berdebar pada sebagian orang. Misalnya kafein berlebihan dan minuman energi. Ini sering bikin tangan makin sulit stabil. Yang penting jangan merasa bersalah kalau belum bisa sempurna. Mulai dari satu perubahan kecil dulu, nanti lanjut. Sekarang kita masuk latihan yang aman dan praktis, khusus untuk membantu stabil saat makan dan minum. Latihan ini tidak butuh alat mahal. Pertama, latihan napas tenang 1 menit sebelum makan. Tarik napas pelan 4 hitungan, tahan 1-2 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Saat napas lebih panjang, tubuh biasanya lebih rileks, otot tangan pun tidak terlalu tegang. Kedua, pemanasan pergelangan dan jari 2-3 menit. Putar pergelangan perlahan, buka tutup jari, lalu regangkan tangan pelan. Tujuannya bukan membuat kuat sekali, tapi membuat otot siap kerja. Banyak lansia merasa lebih enak setelah pemanasan kecil ini. Ketiga, atur posisi makan. Duduk tegak, kaki menapak, siku bertumpu di meja jika perlu. Posisi yang stabil mengurangi beban pada tangan. Ini trik sederhana tapi efeknya sering besar. Keempat, gunakan teknik 2 tangan. 1 tangan memegang gelas, 1 lagi membantu menstabilkan dari bawah atau dari sisi. Kalau gelas berat, pilih gelas yang lebih ringan dan tidak licin. Kadang masalah bukan tangan, tapi alatnya yang tidak ramah. Kelima, pilih makanan yang mudah disendok. Misalnya sup kental, bubur, atau lauk yang dipotong kecil-kecil. Kalau makanan terlalu berkuah, risiko tumpah lebih tinggi dan Bapak Ibu jadi tegang. Saat tegang, tremor bisa ikut membesar. Keenam, latihan kekuatan ringan untuk lengan atas 2-3 kali seminggu. Bisa dengan botol air kecil sebagai beban, angkat perlahan 8-10 kali. Otot lengan yang lebih kuat membantu tangan tidak cepat lelah saat makan. Kalau ada nyeri, pusing atau tidak nyaman, hentikan dan konsultasikan. Ketujuh, latihan koordinasi sederhana. Ambil koin atau kacang dari meja pelan-pelan, pindahkan ke mangkuk. Latihan kecil begini melatih kontrol gerak halus. Lakukan sebentar saja, tapi rutin. Kedelapan, kurangi pemicu stres harian. Karena saat pikiran tegang, tubuh ikut tegang. Tangan pun biasanya lebih gemetar. Cara praktisnya, rutinitas pagi yang sama, aktivitas ringan, dan ngobrol yang menenangkan. Bukan berarti masalah hilang, tapi tubuh lebih siap menghadapi. Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan dengan lembut. Kalau tremor muncul baru, makin berat, atau disertai kaku, langkah kecil, sering jatuh, atau suara mengecil, sebaiknya periksa. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya tidak terlambat ditangani. Semakin cepat dievaluasi, biasanya pilihan bantuannya lebih banyak. Dan kalau Bapak Ibu sudah minum obat tertentu, jangan ubah dosis sendiri. Diskusikan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang menangani. Sekarang kita rekap cepat. 1. Kafein berlebihan. 2. Kurang tidur. 3. Menggenggam terlalu kencang. 4. Makan tidak teratur. 5. Kurang gerak. Yang nomor 3 itu sering sekali terjadi tanpa kita sadar. Mulai besok, coba ganti dari menahan keras menjadi menopang pintar. Topang siku, pakai 2 tangan, dan gunakan alat yang lebih ramah. Kalau Bapak Ibu biasa makan sambil berdiri di dapur, coba ubah pelan-pelan. Duduk membuat tubuh lebih stabil, tangan pun lebih mudah dikendalikan. Kalau biasa makan sambil nonton TV, perhatikan ya, kadang kita jadi terburu-buru atau posisi tubuh miring tanpa sadar. Keluarga pendamping, tolong jangan meledek ketika makanan tumpah. Satu kalimat kecil bisa membuat orang tua jadi malu dan makin tegang. Lebih baik bilang, tidak apa-apa Pak, Bu, pelan-pelan saja. Kalimat hangat sering membuat tremor terasa lebih ringan. Kalau tangan gemetar makin terasa saat pagi hari, coba cek 2 hal. Apakah semalam tidurnya cukup? Dan apakah sarapan terlalu telat? Pagi yang tenang itu investasi untuk seharian. Bahkan segelas air hangat pun bisa jadi awal yang baik. Bapak Ibu boleh coba ritual tenang sebelum makan. Cuci tangan pelan, duduk nyaman, tarik nafas, baru mulai makan. Ini terdengar sepele, tapi efeknya besar untuk tubuh yang mudah tegang. Kita sedang mengajari sistem syaraf untuk tidak terburu-buru. Kalau sendok kecil lebih mudah, pakai sendok kecil. Tidak ada aturan bahwa harus selalu sendok besar. Kalau pakai mangkuk, pilih yang pinggirnya lebih tinggi,
supaya makanan tidak gampang lari saat disendok. Untuk minum, sedotan bisa sangat membantu. Bukan tanda lemah, justru tanda cerdas menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu sering batuk saat minum, jangan dipaksa. Konsultasikan karena kita ingin aman dan nyaman. Sekarang, kita bahas kebiasaan rumah yang sering bikin tremor makin repot. Meja goyang, kursi tidak pas tinggi, atau lantai licin. Bantu kecil-kecilan. Ganjal meja, pilih kursi stabil. Beri alas anti-selip. Perubahan rumah yang sederhana, efeknya bisa terasa setiap hari. Kalau lampu ruang makan redup, tangan lebih mudah salah gerak. Pencahayaan yang cukup bikin gerak lebih percaya diri. Kadang yang kita butuhkan bukan tenaga besar, tapi lingkungan yang mendukung. Rumah yang ramah lansia itu bentuk sayang yang nyata. Bapak Ibu, kalau tremor membuat marah atau sedih, itu manusiawi. Tidak perlu dipendam sendirian. Coba cerita ke anak, pasangan, atau teman dekat. Emosi yang keluar dengan baik sering membuat badan tidak setegang tadi. Untuk pendamping, dengarkan dulu sebelum memberi saran. Kadang orang tua hanya ingin dimengerti. Sekarang, kita masuk tips jadwal harian yang sederhana. Pagi, minum, sarapan, gerak ringan 10 menit. Siang, makan teratur, lalu istirahat sebentar. Sore, gerak lagi pelan-pelan, lalu mandi air hangat bila cocok. Malam, makan tidak terlalu larut, kurangi layar HP terlalu lama. Dan buat suasana kamar lebih tenang. Kalau Bapak Ibu suka kopi, taruh waktunya di pagi atau siang. Hindari sore ke malam, supaya tidur tidak terganggu. Kalau sudah terbiasa kopi manis, kurangi manisnya pelan-pelan. Gula yang kebanyakan membuat energi naik turun dan badan cepat lelah. Sekarang saya kasih latihan 30 detik sebelum pegang gelas. Letakkan telapak tangan di meja, tekan pelan 5 detik, lepas 5 detik, ulang. Tekanan lembut ini memberi rasa stabil pada sendi dan otot. Banyak orang merasa tangannya lebih nempel setelah itu. Latihan lain, pegang handuk kecil, remas pelan 5 kali. Ingat, pelan saja, bukan adu kuat. Tujuannya melatih kontrol, bukan membuat pegal. Kalau pegal, berarti terlalu keras. Bapak Ibu, tremor sering membaik ketika tubuh lebih rileks. Karena itu, jangan sepelekan kegiatan yang menenangkan. Misalnya dengar murotal, musik lembut, atau duduk di teras lihat tanaman. Hal kecil ini membantu sistem saraf turun tensinya. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan merokok, ini juga perlu dibicarakan. Zat dalam rokok bisa memperburuk kesehatan pembuluh darah dan stamina. Kalau berhenti total terasa berat, mulai dari mengurangi bertahap. Dan minta dukungan keluarga, jangan jalan sendiri. Bapak Ibu, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokusnya, hari ini lebih baik dari kemarin, walau sedikit. Kalau hari ini masih tumpah, tidak apa-apa. Yang penting, kita sedang belajar cara yang lebih ramah untuk tubuh. Untuk pendamping, puji usaha, bukan hasil. Terima kasih sudah coba pelan-pelan, itu menenangkan sekali. Sekarang saya kasih contoh menu sederhana yang ramah tremor. Nasi lembek atau bubur, lauk ikan kukus atau pepes, sayur bening, dan buah. Kalau perlu tekstur lebih lembut, potong kecil-kecil. Makan tetap bisa enak tanpa bikin tegang. Kalau Bapak Ibu sering kembung, atur porsinya kecil tapi sering. Perut nyaman membuat badan lebih rileks. Minumnya, pilih air putih hangat atau infused water ringan. Kalau suka jahe, boleh secukupnya bila cocok dan tidak ada larangan medis. Ingat ya, yang paling penting itu konsistensi. Lebih baik perubahan kecil yang dilakukan terus daripada semangat besar seminggu lalu berhenti. Bapak Ibu, saya ulang pelan. Nomor 3 itu tentang menggenggam terlalu kencang. Mulai hari ini, kita ganti dengan cara menopang. Letakkan siku di meja, dekatkan piring ke badan, dan gunakan 2 tangan saat minum. Kalau tremor membuat Bapak Ibu menarik diri dari keluarga, coba pelan-pelan kembali. Mulai dari makan bersama 10 menit dulu. Kehangatan keluarga itu obat hati. Dan hati yang tenang membuat tubuh lebih kooperatif.
Kalau ada jadwal kontrol atau terapi, catat di kalender. Konsistensi perawatan membuat gejala lebih terkelola. Jangan malu membawa catatan kecil saat ke dokter. Tulis tremor kapan muncul, apa pemicunya, dan apa yang membantu. Catatan sederhana itu memudahkan tenaga kesehatan menilai kondisi, dan Bapak Ibu juga jadi lebih paham tubuh sendiri. Sekarang, sebelum penutup, saya ingin tanya. Dari 5 kebiasaan tadi, nomor berapa yang paling kena di rumah Bapak Ibu? Tulis angka saja di komentar. 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau mau, tulis juga saya siap berubah, supaya jadi pengingat untuk diri sendiri. Bapak Ibu, usia boleh bertambah, tapi harapan jangan ikut mengecil. Tubuh kita mungkin berubah, tapi kita masih bisa memilih untuk merawatnya. Perubahan kecil itu tidak memalukan. Justru itu tanda kita sayang pada hidup yang Allah titipkan. Untuk anak dan pendamping, peluk orang tua lewat sikap. Sabar saat makan, sabar saat minum, sabar saat prosesnya pelan. Karena seringkali yang orang tua takutkan bukan sakitnya, tapi takut jadi beban dan tidak dimengerti. Kalau hari ini Bapak Ibu belajar satu hal saja, itu sudah bagus. Besok kita tambah satu langkah lagi. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Kalau Bapak Ibu setuju, tulis di komentar, "Saya siap berubah untuk sehat." Kalimat itu kecil, tapi bisa jadi niat yang besar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rumah kita jadi tempat yang lebih ramah untuk lansia. Saya pamit undur diri, dan semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa, jika tremor makin berat atau mengganggu aktivitas, pertimbangkan konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Tulis foto Bapak Ibu ya, biar saya bisa menyapa di video selanjutnya. Dan share ke satu orang yang Bapak Ibu sayangi. Kita jaga pelan-pelan, kita jaga bersama-sama. Golden Age Lansia Sehat Indonesia.